Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati rekan-rekan perangkat, yang saya hormati Pak Hendra dari Kementerian PUPR, Pak Hendra Sulistiono dari Kementerian PUPR Provinsi, Pak nggih. Saking pusat. Tim surveyor Kementerian PUPR pusat nggih. Nggak kula hormati Pak Ketua BPD beserta anggota. Nggak kula hormati Pak Ketua LPM beserta anggota. Nggak kula hormati Pak Babin Kamtibmas Desa Kemlagi. Nggak kula hormati Bapak Ibu Ketua RT, Ketua RW, tokoh agama, tokoh masyarakat Desa Kemlagi yang saya hormati dan saya banggakan. Syukur alhamdulillah, monggo kula kali panjenengan sedaya panjataken kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik hidayah serta inayahipun dalu menika kula panjenengan tasih pinaringan sehat walafiat zahir lan batin, amin ya rabbal alamin. Selawat salam mugi tetap kunjuk katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu semua yang kami hormati, pada malam hari ini panjenengan semua kita hadirkan di balai desa ini ada beberapa hal yang nanti perlu kita sampaikan. Yang pertama, ini kemarin hari Kamis insya Allah atau Rabu atau Jumat, insya Allah kalau nggak salah hari Rabu Pak ya, jenengan kesini itu. Seingat saya hari Rabu ada petugas enumerator dari Kementerian PUPR. Kebetulan waktu itu nggak ketemu langsung sama saya, ketemu sama Pak Sekdes. Di situ disampaikan adanya mungkin menindaklanjuti dari program dari pemerintah pusat, presiden terpilih terkait adanya beberapa perumahan baik subsidi ataupun yang lain-lainnya. Dan di situ perlu pada malam hari ini kita gali informasi lebih paham yuk nopo program ini juga belum tahu dan belum jelas. Makanya saya kemarin ngomong sama Pak Sekdes, karena beliau yang menemui, saya minta Pak Hendra yang mancik yang lemah. Terus yang kedua, antrian pembelian atau pemilikan rumah susun atau setengah kota-kota kan kata rumah susun, rusunawa. Yang ketiga, antrian pembangunan rumah. Yang keempat, antrian perbaikan rumah. Dari 4 program ini nanti monggo apa yang menjadi kebelumjelasan kita terkait adanya program pemerintah ini, monggo sama-sama nanti kita sharing, kita bahas, kita beliaunya Pak Hendra yang lebih jauh, lebih detail mengetahui terkait adanya program ini. Karena yang saya dengar mungkin untuk saat ini di Kemlagi aja Pak ya, di kecamatan Kemlagi aja, ya maksudnya di kecamatan ada 4 kecamatan, tapi salah satunya saat ini hanya di kecamatan Kemlagi itu, di wilayah sini. Mungkin itu yang Bapak Babin Kamtibmas. Syukur alhamdulillah kita diberikan kesehatan, tidak kurang satu apapun, akhirnya dapat berkumpul dalam kegiatan malam hari ini. Sholawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Hendra Sulistiono yang ditugaskan dari kementerian melalui pihak ketiga Pak, untuk melakukan survei
untuk melakukan survei terkait dengan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kebetulan di Jawa Timur ada 2 lokasi, Bapak. Pertama ada di Surabaya sendiri, yang kedua ada di Kabupaten Mojokerto. Nah, di Kabupaten Mojokerto ada 4 lokasi. Kecamatan Kemlagi, Kecamatan Luar Blandong, Kecamatan Ngoro, dan satunya Kecamatan Pungging. Ini 4 lokasi yang menjadi sasaran kegiatan survei atau pendataan pada kegiatan tahun ini. Saya lanjut dulu Bapak nggih ke materi. Ini terkait dengan visi misi, belum tampil. Nah, ini terkait dengan visi misi Bapak Presiden kita nggih, Bapak Prabowo, terkait dengan 17 prioritas, program prioritas. Salah satunya adalah menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan. Nah, jenengan pasti mireng nggih, ada program 3 juta rumah nggih. Ini yang mendasari kegiatan hari ini nggih. Lanjut, yang kedua, kebijakan dan strategis untuk program 3 juta rumah. Ini kenapa pendataan ini dilakukan? Karena memang dalam tahap penyusunan data perumahan, Bapak. Nggih, penyusunan data perumahan, membuat sistem integrasi. Nggih. Oleh karena itu kemarin tadi saya awali proses pendataan, saya coba di 3 responden tadi, yang kebetulan memang menempati di sebelah kiri jalan ya Pak, sana ya, arah ke Mantep itu, di rumah-rumah warung nih. Itu ada 3 lokasi tadi. Alhamdulillah 3-3-nya berminat karena memang menempati lokasi nggih, lokasi yang bukan miliknya nggih, dari Dinas Pengairan nggih. Nah, data ini dimaksudkan yang pertama adalah untuk mendapatkan data dan melakukan pembaharuan atau updating data Pak, terkait dengan minat masyarakat terhadap program pembiayaan perumahan dari pemerintah untuk pembangunan rumah atau peningkatan kualitas nggih, dalam rangka pengurangan backlog dan angka RTLH. RTLH itu adalah rumah tidak layak huni nggih. Ternyata memang antara kebutuhan rumah dengan rumah yang ada memang ada kesenjangan yang cukup tinggi. Akhirnya dilakukan pendataan untuk, sekali lagi, untuk lebih valid, akuntabel. Nah, jenengan yang sudah saya data di 3 yang tadi itu kita data by name by address, informasinya nggih. Data mulai di penghasilan, nomor KK, nomor NIK, saya foto mulai kondisi rumah nggih. Terus bapaknya responden itu kita foto. Nah, foto itu bertagging, Pak. Nggih, bertagging itu maksudnya ketika foto itu kita sampaikan ke pusat, itu akan ada titik koordinatnya. Ketika diklik, nggih, itu akan muncul kondisi rumahnya. Nah, jenengan yang biasanya pakai Google Map nggih, itu ada namanya Street View. Nggih. Nah, Street View itu sama dengan itu. Nanti diklik itu akan muncul kondisi rumah, lingkungan di situ. Jadi ini harapannya dengan adanya pendataan ini atau survei ini untuk meyakinkan pemerintah bahwasanya memang permasalahan ini ada di masyarakat, nggih, terkait dengan rumah, nggih. Ya, tujuannya adalah untuk mendapatkan data calon penerima manfaat. Oh, bentar Pak nggih. Untuk mendapatkan data calon penerima manfaat program pembiayaan perumahan yang terdiri dari data dasar Pak, BNPA nggih, meliputi nama, nomor HP, NIK, alamat, pekerjaan. Ini kita gali ya, kita gali kepada calon responden. Yang kedua, minat terhadap program pembiayaan perumahan nggih. Bukan perumahan secara ini ya, tapi rumah-rumah nggih.
Itu terkait dengan bangun baru atau peningkatan kualitas. Butuh nih nopo, Yang ketiga, minat terhadap skema kepemilikan, beli rumah atau sewa rumah. Kadang di masyarakat kita ada yang memang beliaunya, mohon maaf masih ngontrak misalkan. Tapi beliaunya ingin punya rumah sendiri, tapi nggak punya lahan. Nah, ini yang dimaksud keinginan minat kepemilikan. Yang selanjutnya kemampuan mencicil, karena ini skema pembiayaan, berarti harus ada skema mencicil. Ini pun diatur Pak, sesuai dengan kemampuan. Nanti ada intervalnya. Jenengan mampunya berapa? Kurang dari 500, 500 sampai 750, 750 sampai 1 juta, atau lebih dari 1 juta. Itu ada pilihannya Pak. Nah, jenengan nggak usah maksakan, sesuai dengan kemampuan jenengan. Nanti agar apa? Agar pemerintah yang di pusat ini tahu kondisi jenengan. Oh, batas kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah, ngapunten nggih. Ini segini loh. Kalau jenengan nanti menyampaikan informasi yang tidak pas, nanti akan menjadi kebijakannya tidak pas. Ngaten nggih. Besok ketika nanti kita sampaikan yang menurut jenengan mampu mawon. Jangan diada-adakan. Misalkan mampunya, Mas saya mampunya 500 sampai 750. Gini kemauan yang disampaikan. Jangan langsung mampunya 500 tapi bilangnya 1 juta. Lah nanti kebijakannya di pusat akan berbeda lagi. Gitu enggak ya? Pasti akan dilihat legalitas lahan, Pak. Ojo-ojo nanti yang dibangun adalah lahan yang bersengketa. Ini kan menjadi persoalan. Semua kegiatan baik itu dari APBD, ini poin pentingnya. Nah, ini sebaran lokasi pendataan tahun 2025 Pak. Nah, salah satunya ada di Jawa Timur. Ini ada di 13 provinsi Pak. Pilotnya ada di 13 provinsi. Target respondennya itu 5.000 per provinsi. Jadi provinsi Jawa Timur kena target 5.000 responden. 2.500 ada di Surabaya, 2.500 ada di Kabupaten Mojokerto. Nah, ini untuk yang disampaikan Pak Lurah tadi terkait dengan output. Nah, sebenarnya Bapak, data yang kita dapatkan itu adalah data dari BKKBN awalnya, yaitu dari aplikasi Rumahku. Ini data tahun 2021 kalau nggak salah. Nah, ini butuh di-update. Jangan sampai, contoh misalnya kemarin saya koordinasi sama Pak Sekdes, oh Mas ini ada, ngapunten ini sudah meninggal Mas, ini sudah pindah. Nah, kalau misalkan tidak kita update, pemerintah juga nggak akan tahu Pak kondisi sebenarnya yang ada di Desa Kemelagi. Oleh karena itu tujuan diupdate. Outputnya, harapannya dari hasil pendataan itu sudah terpetakan Pak. Berapa orang, siapa saja yang butuh pembelian rumah. Pembelian rumah maksudnya yaitu terkait dengan kepemilikan. Yang saya sampaikan tadi, ada memang nyun sewu keluarga yang belum punya rumah, masih ngontrak misalkan. Beliaunya pingin punya rumah. Nah, nanti masuk ke kolom yang ini Pak, ke kepemilikan rumah, yaitu melalui rumah. Yang kedua, pembelian rumah susun. Ini biasanya ada di perkotaan, di Surabaya biasanya perkotaan. Memungkinkan nggak di Mojokerto? Bisa saja Pak, kalau kebutuhannya banyak. Oleh karena itu kan data dari ini, data dari pendataan ini menjadi masukan untuk kebijakan pemerintah ke depan Pak. Yang ketiga yaitu antrian pembangunan rumah. Misalkan jenengan nggak punya rumah tapi punya lahan, punya lahan. Ini masuk kepada kolom pembangunan rumah, Pak. Kolom ke pembangunan rumah.
Nggih, pembangunan rumah. Yang keempat nggih, terkait dengan perbaikan rumah. Nah, kalau jenengan biasanya yang ada di masyarakat kan rehab rumah, nggih, rehab rumah. Bentar, Pak. Nggih. Oh, mentahnya dihalusin, Pak. Yang terkait dengan perbaikan rumah, Pak. Lah jadi nanti harapannya dari hasil pendataan pemerintah pusat tahu detail, Pak. Siapa-siapa saja di Desa Kemelagi yang membutuhkan perbaikan rumah. Nggih. Akan tercermin siapa yang butuh kepemilikan, siapa yang butuh pembangunan, siapa yang butuh rehab. Itu akan ke data by name by address termasuk fotonya, Pak. Nah, contoh yang tadi saya sama Pak Nur tadi, salah satu responden, beliaunya belum punya rumah, tapi punya lahan. Akhirnya yang kita foto adalah responden dan lahan yang akan menjadi dasar untuk pembangunan. Nggih, paham nggih? Nah. Sekarang masuk ke skema penghasilan, harapannya penghasilan yang ikut ini punya penghasilan 6 sampai 8 juta. Loh kok wake, Mas? Nah, kakean aku. Itu penghasilan bersama, Pak, suami istri. Biasanya kalau bapaknya kerja, ibunya kerja, yang dihitung jangan bapaknya aja, bapak ibunya. Misalkan kalau UMK sini kan 4,8 ya. Kalau dua-duanya bekerja berarti total gajinya berapa, Pak? 9. Benar. 9. Seperti 9 lebih malah. Itu penghasilan yang dimaksudkan adalah penghasilan bersama, nggih. Yang tenornya 20 tahun, ini lebih ke pemilikan rumah tapak dan rumah susun. Yang kedua tapera, Pak. Tapera juga hampir sama dengan yang FLPP. Yang ketiga BSPS. Nah, mungkin jenengan pernah mireng nggih, ada program namanya BSPS, rehab rumah. Ini termasuk menjadi program penyediaan dan pembiayaan perumahan. Program ini adalah dana bantuan, Pak, renovasi khusus rehab bagi rumah tidak layak huni, nggih, yang diberikan oleh pemerintah sebesar 20 juta. 17,5 untuk material, 2,5 untuk upah, khusus untuk yang rumah tidak layak huni. Yang kedua, yang punya penghasilan di bawah UMK, nggih, di bawah UMK. Nah, ini khusus untuk rehab. Ini sifatnya hibah, Pak. Kalau yang ini BSPS, pemberian dari pemerintah, tidak pembiayaan bagi rumah tidak layak huni yang memang masyarakatnya memang punya penghasilan di bawah UMK. Lah yang semerap ini kan jenengan selaku penguasa yang ada di masing-masing RT, Pak RT-nya biasanya pasti akan tahu kondisi masing-masing warganya. Lah di pusat juga ingin tahu, Pak, kebutuhannya seperti apa. Masyarakat yang berpenghasilan rendah, yang mohon maaf yang punya rumah tidak layak huni. Nah, jenengan mangke sepulang dari sini mungkin bisa di reng-reng nggih, siapa-siapa yang ini. Nah, ketika data yang sudah tersampaikan apakah itu nggak boleh ditambah? Boleh, Pak, karena itu kan data lama, Pak. Data tahun 2021 yang memang harus kita update, harus kita perbarui. Kalau misalkan sudah pindah ya kita coret. Kalau beliaunya tidak punya masalah di rumah, nggih, terkait dengan perumahan, ya kita coret. Kadang kan ada, Pak, memang masa sudah cukup, nggak punya masalah dengan rumah, karena saya sudah punya rumah sendiri, rumah juga layak huni. Itu nanti kita coret. Oke. Yang keempat, Pak, ini program yang baru ya, mungkin jenengan juga baru
dengar, saya juga baru dengar ketika bimbingan teknis nggih, dengan kementerian. Namanya Indonesia Green and Affordable Housing Program. Wah, ini bahasa Inggris nggih, Pak. Ini rumah ramah lingkungan, Pak. Nggih, menurut jenengan rumah yang tidak ramah lingkungan seperti apa, Pak? Masih menggunakan asbes. Itu kan sebenarnya di semua kegiatan kan sudah tidak boleh, Pak. Nah, ini nanti ditertibkan. Nah, ini nanti Bapak, khusus yang IGHP, ini bantuan pembiayaan untuk pembangunan baru dan renovasi atau rehab. Sekali lagi, pembangunan baru dan rehab yang menerapkan prinsip resilient hijau dan terjangkau. Ini nanti kalau program ini itu akan mendapatkan subsidi 20%, Pak. Dari besaran pinjaman. 20% bangunan atau rehab itu bisa sampai 50 sampai 120 juta dengan tenor 10 sampai 15 tahun. Bunganya juga sama, 5% per tahun, tapi jenengan dapat subsidi 20%. Taruhlah misalkan jenengan mau, Mas aku kepingin, aku gak duwe omah, tapi duwe lahan, aku kepingin bangun. Nah, ini harus masuk data dulu, Pak. Baru di pusat bisa bunyi kebijakan. Kalau jenengan gak masuk di data, ya agak susah karena kan pusat gak tahu, Pak, kebutuhan jenengan. Nah, itu nanti yang mikro itu juga ada, kurang dari 50 juta. Tapi tenornya cuma 4 tahun. 4 tahun. Tadi di program penyediaan dan pembiayaan perumahan ada yang sifatnya memang pembiayaan, ada yang sifatnya memang bantuan. Bantuan tadi ya yang BSPS tadi, bantuan stimulan perumahan swadaya. Ini konsepnya juga rumah bertumbuh, Pak. Kalau di konsep BSPS ada namanya rumah bertumbuh. Misalkan jenengan boten gak ada rumahnya tidak layak huni. Dengan anggaran 20 juta, tentunya menjadikan rumah yang besar kan tidak mungkin, Pak. Tentunya juga harus swadaya yang besar. Orang kata ini stimulan kan pancingan sebenarnya. Jenengan nanti, Mas, aku cukup bangun 2 kamar, 1 kamar, gak apa-apa. Ini namanya rumah bertumbuh. Nanti jenengan ada rezeki lagi ditambah sendiri. Begitu konsepnya, terkait dengan program penyediaan dan pembiayaan perumahan. Kembali lagi, ada 3 intinya, ada di 3, yaitu pemilikan, pembangunan, dan rehab. Nanti kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan, monggo, Pak. Ditanyakan mawon. Mangke biar sepulang dari sini jenengan punya gambaran yang utuh terkait dengan kegiatan pendataan. Nah, nanti data yang jenengan sampaikan ke kita itu masuk ke aplikasi namanya Lentera Hijau. Lentera Hijau ini adalah aplikasi yang memang dikembangkan dari Kementerian PKP, Perumahan Kawasan Permukiman. Sekarang PU ada 2, Pak, Perumahan Rakyat dan PKP. Ini mulai dari aspek data calon penerima manfaatnya itu detail, Pak. Nah, data jenengan ini penting, Pak. Penting untuk dijadikan dasar kebijakan ke depan. Taruhlah jenengan memang tidak ada data sama sekali. Dianggap misalkan di Desa Kemlagi, ya nggak ada yang butuh, Pak, untuk pembangunan. Contoh misalkan nggak ada yang butuh untuk RTLH. Karena apa? Datanya nggak ada di pusat. Ngoten, nanti mohon nanti bisa kita bareng-bareng, Pak, untuk bisa mengidentifikasi minat kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sekali lagi, kami ditugaskan hanya untuk mendata, Pak. Mendata minat kebutuhan jenengan. Tadi kita tidak sampai mengarahkan ke, oh ini masuk ke ini masuk ini, enggak, Pak.
Karena memang tugas kami hanya melakukan pendataan. Data awal inilah menjadi acuan bagi pemerintah pusat untuk membuat kebijakan. Apakah ada tindak lanjutnya, Mas? Pasti ada, Pak. Karena program dari aplikasi Lentera Hijau ini adalah dasar pemerintah pusat untuk membuat kebijakan. Kalau jenengan tidak memberikan informasi secara detail terkait dengan kebutuhan jenengan, pusat nggak akan tahu. Nggak akan tahu. Tapi waktu itu aku kurang minat. Akhirnya nggak ikut ke data. Nah, kan ya eman. Kan begitu, Pak ya. Lah untuk jenengan pinginnya misalkan program itu berjalan ke jenengan itu tahun berapa, itu juga ada pilihannya, Pak. Misalkan, Mas aku pingin program 2027 ya, Mas. Ya kita 2027 kita centang. Misalkan, Mas aku kurang kepikiran tapi aku minat. Ya ada pilihannya, Pak. Jadi di pemerintah pusat nanti akan detail, Pak. Siapa yang minat untuk pemilikan tahun 2025 itu berapa? 2026 berapa? 2027 berapa? Itu sudah sangat detail nanti. Begitu, harapannya ini menjadi dasar kebijakan. Oleh karena itu, nanti monggo kita sama-sama kerjasama ya Pak untuk bisa mensukseskan pendataan ini. Karena ini menjadi poin penting. Nah kebetulan kemarin saya sudah jalan di Mojowono Pak, di 2 dusun. Sudah selesai yang 2 dusun, tinggal dusun yang lain. Ada teman lagi yang di Mojodadi juga sudah pendataan. Mungkin bapak-bapak yang hadir di sini sudah ada yang mendengar baik dari desa Mojowono maupun dari desa Mojodadi. Informasinya seperti apa? Ngaten nggih? Nah, mungkin itu dulu Pak yang bisa saya sampaikan. Nanti monggo kalau ada yang perlu ditanyakan, nggih. Nanti sekalian disepakati Pak nggih. Disepakati dalam artian begini Pak, karena saya juga tidak tahu kondisi Pak dan tidak tahu peta dari RT ya, RT RW yang di sini. Oleh karena itu kita nanti sepakati jadwalnya Pak, survei. Mana yang lebih siap dulu, dusun mana nanti kita datangi untuk mempercepat. Karena memang Pak, kami di sini dibatasi oleh waktu. Saya terakhir tanggal 16 Februari. Ada di sini ada 2 desa yang saya pegang, satunya di daerah Wates Projo. Wates Projo saya belum ke sana. Nah, rencana saya hari Kamis saya ke Wates Projo untuk Kulon Nuwun. Harapan saya nanti ketika jadwal itu sudah muncul, saya bisa mengikuti ritmenya. Oh saya ini misalkan desa Senen dari Senen misalkan saya harus dusun ini, sudah ada jadwalnya. Nah, nanti saya bisa bagi dengan desa yang lain, mungkin desa Mojowono dan lain. Karena memang ini yang di desa Kemelaki hanya saya. Oke. Jadi harus butuh tenaga ekstra memang ya yang di Kecamatan Kemelaki karena memang lokasi juga luas, penduduk banyak nggih. Jadi harus memang butuh ekstra nggih. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.